Ya, perhatian yang masih di luar bisa segera masuk. Shalom Bapak Ibu, kita kasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Masuknya? Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita undang Roh Kudus malam ini untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memulai ibadah malam hari ini Tuhan. Satu yang kami mohon rindu kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Engkau telah beri kami kesempatan kembali untuk beribadah berkumpul bersama Tuhan. Kami akan ucapkan syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu, urapan-Mu turun atas kami semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Urapilah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Urapilah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat
dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari kita sembah Tuhan. Allah kita hidup. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, urapilah kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami rindu kami betul-betul diberkati Tuhan pada hari ini. Kami rindu kami betul-betul diperbaharui Tuhan. Kiranya boleh menjadi satu bersama Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir tempat ini Tuhan, Kau hadir tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada buku balan yang bawakan materi siapa? Buku balan. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Ini saya gabung antara ibadah di Rebu pertama ibadah keluarga dengan pemantapan untuk yang nanti hari Minggu ikut baptisan roh. Ya. Jadi sepertinya akan seperti orang belajar. Saya akan membacakan begitu supaya lebih detail, lebih tahu, dan nanti kesimpulannya akan ditayangkan oleh Mbak Bila, nanti ditayangkan gitu ya. Puji Tuhan. Saya bacakan materinya. Sebelum itu kita sama-sama minta bimbingan kuasa Roh Kudus untuk merasakan bahwa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Mas Yohanes bisa dalam doa untuk memulai. Monggo. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar tentang baptisan roh. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan memberikan kami pengertian melalui hamba-Mu Ibu Esti, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bagi setiap kami yang mendengar, biar kami boleh mengerti sesuai tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kalau mungkin nanti ada pertanyaan, ya dipersilakan seputar tentang baptisan roh ini ya. Jadi saya akan jawab jika memang harus saya jawab. Kalau memang saya memerlukan waktu, saya akan jawab mungkin persen, maksudnya satu persatu atau bagaimana begitu. Yang penting sampaikan saja dulu ketidakpengetahuan kita ya. Ini materinya adalah baptisan roh adalah suatu baptisan yang
berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Mungkin bisa ditayangkan nanti ininya ya. Berbeda dengan baptisan air. Dalam baptisan air kita melakukan tanda pertobatan dan kelahiran kembali. Sebagai manusia kita pasti berdosa. Demikian kita memberi diri dibaptis untuk menjadi manusia baru, yaitu baptisan air. Manusia baru berarti kita tidak sama dengan manusia sebelumnya. Manusia lama yang dikuasai oleh dosa dan tidak berdaya di hadapan dosa. Adapun yang manusia lakukan, manusia pasti akan tetap berdosa dan terus berdosa kalau tidak baptisan air ya. Jadi manusia baru berarti bahwa manusia ini sudah bebas dari dosa dan maut. Dalam baptisan air kita dipersatukan dengan Kristus, dipersatukan dalam kemenangan atas dosa dan maut, dipersatukan sebagai anak Allah, dipersatukan dalam kemuliaannya yang kekal kelak. Bila kita dipersatukan dalam Kristus, maka kita benar-benar dipersatukan. Amin. Maka itu, jika dipersatukan dalam tugas-tugas Kristus, sengsara Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitannya juga. Kematian Kristus tidak akan menjadi kebangkitan tanpa karya Roh Kudus sebagai Tuhan yang menghidupkan. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang dari Bapa diutus untuk diam di dalam diri manusia, sehingga roh, ini roh besar ya, sehingga roh yang sama akan membangkitkan kita kelak. Tuhan Yesus tidak mengutus rohnya hanya untuk membangkitkan manusia dari kematian, tetapi juga beserta manusia dalam kehidupannya. Nah, latar belakang atau konteks yang bisa kita temukan dalam Alkitab adalah di dalam Yohanes 3. Ketika Yesus berbincang dengan ahli Taurat bernama Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita manusia lama lahir dan diperanakan dari darah dan daging oleh orang tua kita masing-masing. Tetapi kita lahir kembali menjadi anak Allah, diperanakkan bukan dari darah dan daging, tetapi dari air dan roh. Amin. Sampai di sini paham? Nah, lalu ini perbincangan antara Nikodemus ahli Taurat itu di dalam Yohanes 3 itu dengan Tuhan Yesus ya. Yohanes membaptis juga telah mengatakan, dia yang mengutus aku, Bapa ya, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Hal ini selaras sama seperti apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 32 ayat 15. Mungkin bisa dibuka ya, Mila ya. Yesaya 32 ayat 15. Seluruh dunia tidak akan menemukan kebenaran dan damai sejahtera sampai dicurahkan roh dari atas. Boleh ditayangkan, ini saya bacakan sejenak. Perkataan Yohanes ini mempertegas bahwa baptisan roh tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, ini sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Hutan berarti pertumbuhan. Ya, ini luar biasa. Jadi kita ini seperti padang gurun, dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dicurahi oleh Roh Kudus yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hidup kita tidak lagi menjadi gurun, tetapi menjadi hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan berbuah. Amin. Baptis saya lanjutkan ya. Baptisan roh yang pertama kali terjadi adalah setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 22,
Tuhan mengembusi murid-muridnya dan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Baptisan roh yang diberikan Tuhan Yesus ini juga diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tersebut tetap ada, maka dosanya tetap ada. Wow, kita punya kuasa. Maka kuasanya harus yang positif ya. Kemudian dengan Roh Kudus yang ada dalam para rasul, hari Pentakosta terjadi, hari setelah kenaikan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dari atas, menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Yesaya. Ini menandakan bahwa memang baptisan Roh tidak bisa diberikan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus ini mesti benar-benar dicermati ya, dengarkan dengan baik supaya kita paham. Baptisan Roh Kudus hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga memberi teladan. Setelah dibaptis air, Tuhan menerima pengurapan dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan sendiri juga menerima satu baptisan yang terdiri dari baptisan air dan roh. Melalui ajaran Tuhan kita dapat tahu bahwa baptisan hanya ada satu. Maka baptisan air dan baptisan roh sejatinya adalah satu baptisan. Jika seseorang sudah menerima baptisan air, itu bukan berarti bahwa baptisannya telah terpenuhi sebagai satu baptisan. Arti dari baptisan roh adalah melengkapi baptisan air kita. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan bahwa manusia diperanakan menjadi anak Allah bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan air dan roh. Jadi baptisan roh bukan baptisan yang terpisah dengan baptisan air yang telah kita terima, melainkan menggenapkan baptisan kita. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Boleh tanya tentang seputar tadi yang saya sampaikan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Lah, nggak ada pertanyaan, maka sekarang saya yang bertanya ya. Apakah seorang harus Kristen menerima baptisan roh? Ada yang bisa menjawab? Saya ulangi, apakah seorang harus Kristen menerima baptisan roh? Nah, pertanyaan ini sebenarnya kemarin sudah dilontarkan Mbak Hana ya kepada saya, karena ada satu pertanyaan dari saudara kita. Ada yang bisa menjawab? Mungkin singkat juga boleh. Enggak ada. Wis takut-takut dewi tak kita jawab dewi. Saya berikan satu ulasan. Tidak harus sama seperti baptisan air. Baptisan roh adalah tawaran dari Tuhan. Pertanyaan yang sama bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya harus dibaptis air? Tentu saja tidak ada yang mengharuskan atau mewajibkan kita menerima baptisan. Sebab baptisan itu adalah tawaran dan kita bebas menerima atau menolak tawaran itu. Kita dibaptis karena kita memberi diri dibaptis. Sebab kita percaya bahwa baptisan itu menyelamatkan. Jadi ketika kita dibaptis, kita tahu bahwa dengan kita dibaptis kita diselamatkan. Amin. Untuk apa saudara dibaptis jika saudara tidak percaya bahwa baptisan itu menyelamatkan? Jadi karena kita dibaptis, kita tahu kita diselamatkan. Tiket masuk ke surga, dicetok batu ya awake dhewe. Oh, ini anaknya Tuhan Yesus gitu ya, satu gambarannya begitu. Demikian juga dengan baptisan roh. Hal ini bukan keharusan bagi seorang Kristen. Cermati bahasa saya. Tetapi apakah saudara sebagai seorang Kristen percaya bahwa baptisan roh ini dapat menyelamatkan?
Jika saudara percaya bahwa baptisan roh dapat menyelamatkan, maka baiklah saudara memberi diri dibaptis oleh roh. Tetapi jika saudara tidak percaya, maka lebih baik tidak perlu menerima baptisan ini. Tidak perlu menerima baptisan roh kalau hanya ikut-ikutan atau merasa hal ini adalah kewajiban bagi seorang Kristen. Memberi diri dibaptis air, memberi diri juga untuk dibaptis roh, supaya kita benar-benar menggenapi Yohanes 3 ayat 5. Dibaptis oleh air dan roh. Kesimpulannya, baptisan adalah tawaran dari Tuhan sebagai cara kita dapat selamat. Bila kita menerima tawaran keselamatan itu, maka kita memberi diri untuk dibaptis. Mengapa baptisan roh bukan suatu keharusan bagi umat Kristen? Sebab Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia, sehingga terserah kepada manusianya mau diselamatkan atau tidak. Kalau mau, ya silakan memberi diri dibaptis, ya. Ini kesaksian ketika kami pelayanan di Kendari, seorang seberang diinjili, lalu dia bilang, saya mau hari ini baptis air dan baptis roh. Waduh, gak bisa. Gerejanya yang gak mau, bukan kami. Gerejanya nggak mau, ini kan tuh takut mereka. Lalu akhirnya intinya lumayan 1 jam lebih ya kita ini debat, sampai akhirnya anak ini saya bilang, Mas pulang saja, nanti kalau sudah di kota Kendari, ini jauh, jadi Kendari itu kayak Surabaya, ini kita di Kolaka ya, di kota sebelum Kolaka, jadi seperti Surabaya dan Tulungagung. Jadi ini kita seperti di Tulungagung. Mas pulang aja dulu di Kendari, nanti sampai Kendari kita baptis. Dia bilang gini, saya sudah mendengar bahwa ketika dibaptis diselamatkan. Malah dia yang memimpin. Kalau saya perjalanan dari kota ini menuju Kendari 4 jam, 2 jam perjalanan saya kecelakaan mati, ibu bisa nggak menjamin saya selamat? Betul juga ini enak. Akhirnya dengan mendadak ke kamar mandi. Di sana kamar mandinya cukup besar sekali gitu, gede banget. Ya udah di situ, tapi pendetanya bilang, nggak, saya nggak mau baptis. Kalau kasih surat mau, tapi yang tanda tangan di situ saya nggak. Waduh, oke. Lalu Abraham bilang memberi diri. Saya yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya Abraham yang tanda tangan, Abraham yang membaptis. Setelah baptisan itu semua dia dipenuhi, lalu dia pulang, dia bilang, saya sudah selamat. Nah ini intinya, ketika kita dibaptis air dan roh, kita sudah lengkap, kita diselamatkan. Amin. Nah sekarang ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum juga? Oke. Saya sekarang bertanya lagi. Seperti apa ritual baptisan roh? Apa mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu? Oke, saya jawab di sini. Dalam baptisan air kita tahu ada banyak ritual seperti baptis selang, baptis percik, baptis curah dan lain-lain. Beda sinode, beda aliran, beda baptisan, tetapi semuanya itu satu. Tetapi intinya tetap menggunakan air dan baptisannya diterima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu apa ritual yang dilakukan dalam baptisan roh? Maka jawabannya adalah sama. Ada banyak ritual beragam yang intinya tetap memberikan Roh Kudus pada baptisannya. Ada ritual dengan menggunakan sapu tangan. Ada yang menggunakan dengan mengibaskan jas. Masa nggak pakai jas? Ada yang pakai jas, ya. Ada yang menggembusi, ada yang memberi minyak dan lain-lain. Tetapi dalam gereja kita
ritual baptis roh yang kita gunakan adalah dengan mengoles minyak urapan, penumpangan tangan dan pengembusan. Kesimpulannya, ya, ritus yang akan kita gunakan dalam baptisan roh adalah penumpangan tangan untuk menerima damai sejahtera dan menerima pengutusan. Kemudian pengembusan, yaitu ditiup di bagian kening untuk menerima Roh Kudus. Yang terakhir, pengurapan yang dilakukan dengan mengoleskan minyak pada dahi untuk menerima tanda karunia roh. Tidak ada ritus yang memaksa berbahasa roh atau bernubuat atau bermanifestasi. Ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau waktunya nanti baptisan roh ada yang dipenuhi Roh Kudus, jangan ditahan. Mohon jangan ditahan, supaya Roh Kudus tidak berduka lalu kok ditahan. Nanti dia pergi Roh Kudusnya. Nggak apa-apa, silakan. Mau nangis boleh. Nanti kalau pas baptisan mau teriak boleh. Mau jalan kaki di tempat aja, jangan keluar. Nanti siapa yang ngetut no? Nah, ada. Boleh. Itu adalah sebuah manifestasi menunjukkan bahwa Roh Kudus berkarya. Saya, aduh, kok nggak tahan? Saya mau teriak Yesus, salam boleh. Atau saya kok ternyata maunya boleh, nggak apa-apa. Jangan batasi. Ya, silahkan. Mau geblak tumbang boleh. Waduh, aku nih tumbang kok ndasku benjol loh. Enggak. Kami sudah berkoordinasi dengan Mas Yohanes, dengan para majelis nanti untuk membantu. Jadi tetap satu persatu akan dalam keadaan aman. Bapak Ibu mau jatuh aman, Bapak Ibu mau teriak aman, nggak apa-apa, jangan takut, jangan batasi Roh Kudus ketika berkarya, ya, amin. Begitulah, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah baptisan roh adalah satu-satunya cara untuk menerima Roh Kudus? Ada yang tadi di dalam hati punya pertanyaan begitu? Maka sekarang saya jawab, ya. Roh Kudus bisa bersabda pada seseorang atau menggerakkan hati orang dengan bebas, sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Tetapi supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri seseorang dan menjadi bagian dari orang tersebut, maka caranya hanya dengan baptisan roh. Sekalipun Roh Kudus adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi Roh Kudus adalah Allah. Sekali lagi saya katakan, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang juga memberi kehendak bebas dalam diri manusia. Dalam diri kita semua diberinya kehendak bebas. Jika seorang manusia tidak membuka diri supaya Roh Kudus tinggal di dalamnya, maka Roh Kudus tidak akan tinggal di dalamnya. Nah, tadi yang saya jelaskan itu ya. Lalu bagaimana dengan gereja yang tidak mengadakan baptisan roh? Apakah itu berarti umatnya tidak memiliki Roh Kudus? Belum tentu. Sebab ada gereja-gereja yang meyakini bahwa baptisan roh terjadi bersamaan ketika baptisan air. Ada yang meyakini itu. Tetapi untuk gereja kita meyakini bahwa baptisan roh itu ritual yang terpisah dengan baptisan air. Jadi kesimpulannya, ya, baptisan roh adalah satu-satunya cara untuk Roh Kudus dapat tinggal dalam diri manusia, ya. Lalu ada pertanyaan, itu tadi sudah terjawab. Loh, Bu, apa dampaknya setelah saya dibaptis roh? Pertama-tama kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa baptisan roh bukan suatu hal yang bisa dipahami, sangat misteri. Baptisan ini adalah sangat misteri dan tidak bisa dimengerti oleh akal kita sebagai manusia. Kalau saudara bertanya apa dampaknya bagi saya,
kalau saya minum teh herbal secara rutin, ini ilustrasinya, pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah, sebab hal itu bisa dimengerti dengan akal manusia. Terlepas saudara percaya atau tidak, jika saudara minum teh herbal secara rutin, maka hal itu pasti membawa dampak dalam diri saudara masing-masing ya. Ada yang minum teh herbal itu, ada yang tekanan darahnya yang tinggi jadi normal. Kalau tekanan darahnya rendah kayak saya, bisa tambah mudul jadi tambah keliengan. Macam-macam. Ada yang asam uratnya itu bisa berkurang, bermacam-macam seperti itu ya. Tapi yang kita tahu bahwa kita itu merasakan dampak ketika kita baptis roh. Karena itu ada kesaksian yang berkata, awalnya saya tidak percaya, tetapi setelah saya mencoba teh herbal secara rutin, ini tadi saya jelaskan, boleh menjadi sehat, semuanya boleh menjadi normal, misalnya seperti itu ya. Jika saudara percaya bahwa baptisan ini akan berdampak dalam hidup saudara, sekali lagi saya tekankan, jika saudara percaya bahwa baptisan roh ini berdampak dalam hidup saudara, maka tentu saja hal ini akan membawa dampak besar dalam hidup saudara. Ya, demikian juga dengan sebaliknya. Tetapi kalau saudara tidak percaya dan hanya coba-coba, maka baptisan ini tidak akan berdampak dalam hidup kita. Kalau saudara menerima baptisan ini dengan pikiran, baiklah saya coba baptis roh, siapa tahu nih saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, maka lebih baik menarik diri dan silakan mengambil waktu untuk merenung. Mengapa saya berikan Rabu, supaya nanti itu ada waktu, ikut enggak ya nanti di hari Minggu. Kalau saudara sudah yakin benar bahwa baptisan roh ini saya butuhkan, baru kita nanti Minggu itu memutuskan ya. Jadi kesimpulannya adalah jangan ikutan baptisan roh ini jika hanya untuk ikut-ikutan dan coba-coba, atau Anda belum benar-benar yakin ya, minta maaf, mohon ditunda supaya benar-benar yakin ya. Nah, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Ini banyak loh. Apa dipersingkat? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya, oke. Enggak ada pertanyaan? Saya tanyakan. Ya, tisu ya, tolong Kak. Jika baptisan roh memiliki pengaruh besar, bukankah baptisan ini tetap akan berdampak sekalipun orang yang menerimanya tidak percaya? Benar sekali. Bila seseorang tidak percaya akan baptisan roh, terima kasih Bu. Saya ulangi ya. Benar sekali, bila seseorang tidak percaya akan baptisan roh, kemudian coba-coba untuk ikut-ikutan menerima baptisan roh, maka hal ini tetap berdampak, tetapi dampaknya adalah yang buruk, bahkan dapat merusak iman Kristiani orang ini sendiri, karena dia sedang bermain-main dengan roh ya. Begitulah. Sebagai contoh, bila kita melihat gereja-gereja Pantikostal di luar sana, bila ada KKR atau mengundang pengkhotbah besar, maka biasanya akan ada baptisan roh secara spontan dan massal. Siapa saja bisa menerima baptisan ini. Makanya tadi ada yang dikatakan ritual dengan mengebaskan jas, mengebaskan sapu tangan ya. Bahkan saya pernah, ini saya potong sejenak, KKR zaman itu sih, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar namanya Ibu Siti Muslikah ya. Nah itu Ibu Siti Muslikah ini kalau KKR, dia itu WL singernya tidak pernah mau kalau nggak tim kami gitu loh. Padahal aku nyanyi ya ndak iso loh, kayak ini guyoni aku nek nyanyi. Kalau nyanyi itu angkat bicara, aduh ojo fales, ojo DCI, ojo tinggal gitu ya. Tapi anehnya Bu Siti ini selalu minta tim kami ribuan waktu itu. Memang saya melihat sendiri dari
atas mimbar, karena ini tim kami itu terdiri dari adik-adik dan mama mertua, mamanya Pak Yon dan Mas Daud ini ya. Dia hanya kebaskan selendangnya dari atas mimbar. Dia kebaskan, saya baptis kamu dalam roh, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bas gitu. Yang tumbang itu hampir separuh, memang benar. Nah, tetapi saya nggak tahu dampaknya bagaimana, karena kan setelah itu saya nggak pernah kenal mereka ya kan. Nah, itu perlu persiapan sungguh ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi dari baptisan yang spontan dan massal. Siapa saja bisa menerima baptisan itu tanpa mengikuti katekisasi seperti kita saat ini. Semua yang mau dipersilakan maju dan menumpangi tangan. Ini tadi yang saya ceritakan, dengan dikebasi jas dan lain-lain ya. Tentu saja ada orang, beberapa mereka yang hanya ikutan. Apa yang terjadi dengan begitu? Bagi mereka yang percaya dan yakin, tentu saja mereka akan menerima Roh Kudus dan hidupnya akan berubah luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau mereka hanya ikut-ikutan, ini sangat berbahaya. Seperti itu bisa merusak pengalaman seperti ini, bisa merusak iman. Sebab itu seorang Kristen tidak lagi mengimani baptisan roh. Itu pernah baptis roh tapi kok seperti itu, ternyata hanya pura-pura. Nah itu ini. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar persiapkan. Oleh sebab itu, kalau memang saudara memohon baptisan roh, jangan karena ikut-ikutan, tetapi karena kita benar-benar persiapkan diri untuk baptisan roh. Kesimpulannya, jika mereka baptisan roh dalam posisi tidak percaya atau yakin benar, maka baptisan itu mungkin saja bisa justru merusak iman Kristiani, Bapak Ibu dan saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi bukan aku berubah dulu aku baik dulu aku kan ngamuan, aku nggak siap ikut baptis roh karena aku masih ngamuan, aku nggak mau baptis roh karena aku masih hidup yang lama-lama. Bukan, justru kita seperti itu, kita baptis roh lalu kita diperbaharui dan dibaharui. Amin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa gereja menawarkan baptisan roh pada jemaat jika baptisan roh hanya bisa diberikan oleh Tuhan saja? Ya, tadi pertanyaan ulasan saya di depan tadi loh. Mungkin tadi ada yang mau bertanya itu ya. Nah, yang bisa baptis roh hanya Tuhan. Ini bagaimana ini? Gitu ya. Nah, ini jawabannya, mohon dicermati. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan dua kata diberikan dan diterimakan. Diberikan dan diterimakan. Baptisan roh memang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Gereja tidak bisa memberikan baptisan roh pada seseorang. Tetapi baptisan roh bisa diterimakan oleh gereja pada seseorang. Apa bedanya diberikan dan diterimakan? Saya jelaskan ya. Ini perlu pencermatan soalnya. Ada yang ngantuk? Ditakut sih, pek. Apa tak takut no? Apa jadi Pak? Enggak ya. Enggak, kan kita saling mengasihi. Enggak, maksudku kok ben meleh Pak. Karena kata diberikan dan diterimakan ini ya. Oke? Sudah? Ya. Apa bedanya diberikan dan diterimakan? Sebagai penjelasannya, kita akan membahas dalam perumpamaan yang lebih mudah untuk dimengerti. Misalkan Pak Juan memberikan roti kepada saudara. Jadi ceritanya saudara diberi roti oleh Pak Juan. Ketika Pak Juan melepaskan roti itu dari tangannya Pak Juan ya maksud saya, dan roti itu berpindah tangan kepada
saudara, maka roti itu sudah diberikan kepada saudara. Benar? Oke. Diberikan ya. Sekarang kita rubah sedikit nih ceritanya nih, dirubah nih sedikit nih. Pak Juan lagi ada di luar negeri. Nah, udah lo dewe Pak, aku soalnya nengkenya ya. Ini namanya Derwan Pak. Ya tuh ada temennya tuh kalau mau berangkat Pak Yudo. ini ilustrasi supaya nggak ngantuk ya. Nah dari sana kemudian Pak Juan memberikan roti kepada saudara, tetapi memberikannya ini dititipkan kepada katakanlah berangkat Pak Juan dan Pak Yudo misalnya ya. Pak Yudo ini nanti kasihkan jemaat yang ada di Krisalem ya, gitu ya, dititipkan kepada Pak Yudo misalnya ya. Roti itu lepas dari tangannya Pak Juan pindah ke tangan seseorang. Tetapi saudara belum terima rotinya, betul ya? Kan hanya dikasih tahu, ini saya Vicol, saudara, saya atas nama Pak Juan sudah membawa roti buat saudara-saudara. Tapi ini belum diterimakan, betul ya? Pak Juan sudah memberi roti untuk saudara, ya kan? Sudah. Hanya saja saudara belum menerima rotinya. Rotinya masih dibawa kepada yang diwakilkan tadi, ya kan? Kemudian yang diwakilkan di tempat saudara itu ketemu dengan saudara pulang. Nah, roti yang dari Pak Juan tadi saya berikan kepada yang membawa ini diberikan kepada saudara. Sekarang saudara sudah diberi atau menerima? Menerima, diberinya kan tadi sudah waktu Vicol ini saya beri roti gitu ya. Tapi menerimanya kan belum, ya kan? Nah, waktu yang membawa sampai diberikan itu berarti sudah diberikan dan sudah menerima. Pertanyaannya adalah roti itu dari Pak Juan atau dari yang bawa? Amin. Jelas kan anakku situ iki soalnya dek mocone suwi. Tapi kan saudara terima roti itu dari yang membawa, ya kan? Bukan dari Pak Juan. Tetap roti itu dari Pak Juan dan diterimakannya lewat wakilnya tadi ya. Apakah itu berarti Pak Juan memberikan roti itu saat saudara menerimanya? Tidak, ya. Kan diberikannya kan tidak menerima, masih yang orang lain terima ya. Saya mudeng kagak. Oh ngantuk. Kan belum menerima, tadi loh saya ulasi sedikit tadi ya kan, belum menerima. Ketika roti itu lepas dari tangan Pak Juan, roti itu sudah diberikan bagi saudara, tetapi belum diterima. Ya. Nah, perumpamaan ini bisa menjelaskan kepada ketika Roh Kudus yang keluar dari Bapa itu diutus oleh Tuhan Yesus, maka saat itulah Roh Kudus sudah diberikan bagi saudara, betul? Tetapi saudara belum menerimanya. Roh Kudus ini diutus pada gereja sebab zaman Pentakosta di Yerusalem zaman dahulu kala sampai sekarang gereja masih tetap membawa Roh Kudus yang sama. Kalau saudara terima Roh Kudus melalui baptisan Roh yang diterimakan oleh gereja, lalu siapa yang memberi Roh Kudus itu? Tetap Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, ya. Jadi nanti kalau saya yang membaptiskan bukan dari saya, Bu, terima kasih atas jangan, salah itu, ya. Itu maksudnya seperti itu, ya. Tentu saja Tuhan Yesus yang memberikan, gereja hanya menerimakan saja kepada saudara semua. Apakah itu
berarti Tuhan memberikan Roh Kudus ketika saudara terima? Tidak, Roh Kudus sudah diberikan bagi saudara sejak Pantekosta, dan Roh Kudus itu ada bersama-sama gerejanya besar. Sampai tiba saatnya saudara ketemu dengan gereja, sampai saatnya Bapak Ibu Saudara ketemu dengan Krisalon ini, saudara ditawari, ini loh ada titipan dari Tuhan Yesus, kalau memang saudara mau, saudara bisa terima, kalau tidak mau juga tidak apa-apa, sama dengan tadi perumpamaannya. Jadi yang bisa memberikan baptisan roh itu hanya Tuhan Yesus, tapi saudara terima dari gereja. Itulah bedanya diberikan dan diterimakan. Roh Kudus diberikan bagi saudara oleh Tuhan Yesus dan diterimakan pada saudara oleh gerejanya. Kesimpulan, baptisan roh hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Gereja hanya menerimakan. Artinya baptisan itu datang dari Tuhan, tapi titip ke gereja supaya gereja memberikannya kepada Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Paham ya? Ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Iki jiwa kayak siji masih 3 halaman, nggak apa-apa, yang 15 menit. Pertanyaan berikutnya, apakah itu berarti hanya gereja yang bisa menerimakan Roh Kudus pada orang? Tidak, seseorang bisa diberi Roh Kudus oleh Tuhan dan menerimanya juga langsung dari Tuhan tanpa perantaraan gereja. Buktinya ada. Peristiwanya dicatat dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul. Waduh, ini nggak ditulis, ini Kisah Para Rasul berapa. Ada seorang Roma bernama Cornelius yang tidak kenal dengan gereja tetapi kenal Tuhan Yesus. Dari cerita-cerita orang, Cornelius ini menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus mengarahkan Cornelius sehingga ketemu dengan Rasul Petrus, supaya ia mendengar kesaksian Petrus dan bisa menerima baptisan air pada waktu itu. Para rasul belum pernah membaptis orang non-Yahudi. Jadi mungkin Petrus sendiri masih mikir-mikir untuk membaptis Cornelius. Ketika Petrus masih dalam keraguan, tiba-tiba Cornelius berbahasa roh. Maka kata Petrus, kalau Tuhan saja membaptis orang ini dengan roh, maka saya tidak mau membaptis dia dengan air. Barulah kemudian orang ini dibaptis air oleh Petrus. Jadi memang ada orang yang menerima Roh Kudus dari Tuhan dan menerimanya langsung dari Tuhan tanpa perantaraan gereja, kasus khusus. Tetapi untuk baptisan air mereka harus lewat gereja. Karena itu Cornelius diarahkan Roh Kudus bertemu Petrus supaya bisa terima baptisan air. Peristiwa ini memang mungkin terjadi, tapi mungkin juga hanya satu kali itu saja, dengan tujuan menunjukkan pada Petrus bahwa baptisan bukan hanya untuk bangsa Israel. Jadi kita juga perlu melihat konteks kisah ini. Kenapa kok sampai Tuhan membaptis seseorang dengan roh besar, padahal orang ini belum dibaptis air? Jawabannya untuk menunjukkan pada Petrus bahwa baptisan adalah untuk semua bangsa dan percaya. Untuk saudara-saudara di sini, boleh jadi saudara sebenarnya sudah menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus juga telah menerima baptisan air, maka ada kemungkinan saudara sudah terima Roh Kudus. Kalau sudah terima Roh Kudus, apa masih perlu baptis roh? Untuk itu kita lanjutkan dalam pertanyaan berikutnya. Kesimpulannya, bukan hanya gereja yang bisa menerima baptisan roh, tetapi bisa langsung dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bahasa roh, makanya tadi saya sampaikan, silakan jangan ditahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf ya, saya gobios banget. Ada pertanyaan? Andaikan ada segelas angin
Nggak tegang, biar nggak tegang. Kita sampai pada pertanyaan berikutnya. Jika saya sudah terima Roh Kudus dengan tanda-tanda yang nyata dan meyakinkan, saya juga sangat percaya saya sudah terima Roh Kudus. Apakah saya masih perlu baptisan roh yang ditawarkan gereja? Mungkin ada yang tanya gitu, loh saya ini udah bisa bahasa roh, saya udah bertahun-tahun nih bahasa roh. Nah ini mungkin ada yang punya pertanyaan seperti itu. Terima kasih Jo. Ada pertanyaan? Atau Nang Mari itu salah panas Bu? 1 jam. Oh 1 jam, oke belum. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Jika saya sudah terima Roh Kudus dengan tanda-tanda yang nyata dan meyakinkan tadi, saya juga sangat percaya saya sudah terima Roh Kudus. Apakah saya masih perlu baptisan roh yang ditawarkan gereja? Jawabannya, sekali lagi, baptisan ini adalah tawaran. Baptisan ini adalah tawaran. Saudara mau terima atau tidak, monggo menika sederek sedaya ingkang saged putusaken piyambak Pak Wani. Terus aku melok ngrungokno juga ndak apa-apa. Ya. Bebas masing-masing. Kalau saudara percaya dalam baptisan itu telah memantapkan iman saudara, maka lebih baik terima baptisan roh ini. Tetapi kalau saudara sudah cukup yakin sudah terima Roh Kudus dan baptisan ini tidak ada artinya bagi saya, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Namun untuk sekaligus menjelaskan apakah perlu atau tidaknya, kita akan bahas lebih dalam. Gereja mengenal apa yang disebut sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah rahmat yang kelihatan, sama seperti kerajaan Allah. Ada yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, dan ada kerajaan Allah yang kelihatan, yaitu gereja. Jadi rahmat Tuhan itu tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Kemudian gereja menjadikan rahmat itu bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh manusia. Sebagai contoh, sakramen yang paling dasar adalah sakramen baptis. Tuhan itu bisa atau tidak menjadikan seseorang sebagai anaknya? Bisa, tentu saja sangat bisa. Tetapi dari mana kita bisa tahu kalau orang itu sudah jadi anak Tuhan? Misalnya tetangga saudara yang bukan anak Tuhan, kemudian Tuhan memberi rahmat untuk menjadi anaknya, bisa atau tidak? Tentu saja bisa. Lalu kita tahu atau tidak kalau orang itu sudah menerima rahmat jadi anak Tuhan? Sudah pasti kita tidak akan bisa tahu. Caranya supaya kita tahu bahwa seseorang itu sudah menerima rahmat jadi anak Tuhan bagaimana? Kalau orang itu baptis, sudah dibaptis. Jadi rahmat yang tidak kelihatan itu adalah gereja dibuat jadi kelihatan, sehingga kita bisa merasakan secara langsung dan tahu secara pasti ketika seseorang terima rahmat jadi anak Tuhan Yesus. Tapi kalau belum dibaptis, selama ini kita tidak tidak bisa bilang bahwa itu anak Tuhan. Betul ya? Apa ada orang yang tidak dibaptis jadi anak Tuhan yang selamat? Ada. Orang yang disalib di sisi Tuhan tanpa dibaptis dia selamat. Jadi memang rahmat Tuhan itu bekerja secara di luar pemahaman dan cara berpikirnya kita. Supaya kita bisa memahaminya, maka rahmat itu dibuat kelihatan. Sekarang Tuhan bisa atau tidak memberikan Roh Kudus pada saudara? Tentu saja bisa dan sangat bisa. Tetapi kita tahu dari mana? Selama saudara belum baptis roh, gereja tidak akan tahu bahwa saudara sudah terima Roh Kudus.
Jadi dengan pemahaman ini, pilihan tetap dikembalikan pada saudara. Sekalipun sudah terima rahmat Roh Kudus, apakah masih perlu dibaptis roh? Diharapkan dengan penjelasan tadi, saudara bisa memutuskan sendiri. Kesimpulannya, memang boleh jadi Anda sudah terima baptisan roh dari Tuhan langsung. Tetapi apakah Anda tahu secara pasti? Dari sebab itu gereja memberikan rahmat baptisan roh yang kelihatan dan bisa diketahui secara pasti, ya. Mari kita pastikan hati kita. Dalam melakukan segala sesuatu kita pasti punya harapan, betul? Maka dalam menerima baptisan roh, apa yang seharusnya Bapak Ibu harapkan dari perbuatan ini? Benar sekali. Memang dalam segala sesuatu kita pasti punya harapan. Seperti dibaptis air, kita berharap menjadi anak Tuhan, tergabung dalam satu gereja, bisa menerima perjamuan kudus dan lain sebagainya. Dalam baptisan roh, apa yang seharusnya kita harapkan? Kalau saudara berharap dengan baptisan roh ini kemudian saudara bisa melakukan mukjizat dan jadi orang terkenal, itu adalah harapan yang salah. Kalau ada yang dengan baptisan roh kemudian berharap Roh Kudus akan memberikan arahan-arahan untuk kaya raya, maka itu juga adalah harapan yang sia-sia. Kalau ada yang berharap dengan baptisan roh maka kemudian akan luput dari segala derita sengsara, itu juga harapan yang keliru. Pertama-tama kita berharap bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus pada kita. Kita memohon dan berharap pada Roh Kudus supaya mau tinggal di dalam diri kita dan berkarya dalam kehidupan kita. Maka dalam baptisan roh kita berharap menerima Roh Kudus dan tanda karunia roh, lebih dari hidup, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun. Kita mendapatkan karunia roh. Rohnya besar, ya. Perkara ini akan kita perdalam bersama nanti pada pertemuan berikutnya. Tetapi intinya dalam baptisan roh kita hanya perlu berharap Roh Kudus menyertai kita, tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak menjadi yatim piatu di dunia ini, sehingga penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita dan kita bisa membaktikan diri seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi jangan mengharapkan sesuatu bagi diri kita sendiri, tetapi berharaplah Tuhan memberikan rahmat pada saudara bagi kemuliaan Tuhan saja. Terlebih lagi kita mengharap keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Sebab Roh Kudus adalah yang mempersatukan kita dengan korban Kristus di atas kayu salib. Kesimpulannya, kalau kita mengharapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita akan sia-sia. Berharaplah supaya Roh Kudus tinggal dalam diri Anda. Jangan berharap hal yang lain, apalagi berharap sesuatu yang duniawi. Amin. Kalau kita hanya berharap pada Tuhan, tekadkan hati dan bulat rahmat-Mu Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Semua berkat itu mengikuti. Jangan takut, pasti mengikuti. Tanganmu diberkati, rumah tanggamu diberkati ketika engkau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Mantapkan hati untuk hari Minggu bahwa kita nanti dipenuhi akan kuasa Roh Kudus, rahmat nyata, kerajaan surga yang kelihatan. Yesus tinggal di dalam hati kita. Nanti pasti akan muncul, Bapak Ibu akan mendapatkan talenta satu dengan yang lain yang berbeda. Mungkin talenta Bapak Ibu bisa mendapat penglihatan, mungkin Bapak Ibu diberikan talenta untuk berbahasa roh,
berbagi, bernubuat, memuji, semua Tuhan akan bagikan terus dengan terus bertambah-tambah, dan saya yakin itu akan terus ditambah-tambahkannya berlimpah, ya. Dan itu pertajam, terima itu, nanti akan menjadi hal yang luar biasa, ya. Ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan saya beri waktu 5 menit supaya pas di jam 8. Ada? Enggak ada? Saya saksikan diri saya sendiri kalau begitu. Setelah menerima baptisan Roh Kudus, Tuhan semakin perjelas. Ada hamba Tuhan yang bilang, kalau memang ini bukan dari Tuhan, Esti, kamu saya doakan, maka apapun yang kamu lihat hilang. Karena saya pernah cerita dengan beliau, apa yang tidak dilihat orang, saya bisa lihat. Saya tersiksa dengan ini, saya nggak mau ini. Membuat saya tersiksa dan saya selalu jadi bahan ejekan. Oke, saya doakan. Didoakan tambah jelas. Ya sudah, mau apa lagi? Nah, berjalannya waktu, saya baptis Roh Kudus, malah semakin jelas. Ya berarti itu karya Roh Kudus gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sekarang paling tanya apa? Ya udah, nanti akan Tuhan perjelas, lebih jelas lagi. Yang penting itu yang baik, 100% yang baik, ya. Maaf lo ya, jangan tanya rasan-rasan setelah baptis Roh Kudus luwe nemen maneh. Beb, gue itu ya, telinga gue itu dengerin tetangga sebelah. Tuh ini karunia, tahu nggak, talenta yang Tuhan berikan. Mereka rasan-rasan loh. Enggak ya, bukan ya. Jangan. Ini yang baik. Nah, ini yang luar biasa untuk Tuhan. Boleh dari sebelah. Oh, dia lagi ribut, ya kita doakan Tuhan berikan roh damai sukacita Tuhan buat tetangga ini Tuhan, gitu ya. Talenta gue itu selalu masuk di dalam perkaranya orang untuk bisa menyelesaikan. Ya udah, aku masuk di dalamnya, aku melebu, sing lanang melok tak celadu. Sampai orang roh piye Mas? Sampai mana bojo orang, bukan itu, bukan maaf. Doakan ya yang positif, yang baik gitu ya. Benar ya Mbak ya? Mbak Juan itu kalau ada saya gitu Mbak tidur. Ada pertanyaan sekali lagi? Nggak ada, sudah siapkan hati, sungguh-sungguh oke. Baik. Oh ya, kalau mau berminat kopinya materi yang tadi saya bacakan, supaya bisa lebih ini, nanti bisa ke Mbak Ayi ya, menghubungi ke Mbak Ayi ya. Kenapa Mbak Ayi? Ada toh? Atau nanti dikopikan? Oh ya. Oh sudah, ya. Jadi nanti, oh saya tadi kurang jelasnya di sini, nah itu nanti bisa dibaca, dicermati lagi, supaya nanti minggu itu benar-benar mantep, nih Pak Petrus. Luar biasa. Sudah semua? Nggak ada? Tutup dalam doa. Oke, Kak Oya. Kita tundukkan kepala kita, ya Roh Kudus mengalir. Walaupun kita belum dibaptis Roh Kudus saat itu, tetapi kalau Roh Kudus penuhi hati Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu dikaruniai bahasa roh, puji-pujian, menyembah, bernubuat, jangan pernah dikekang, jangan pernah dibatasi. Lepaskan, lepaskan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh
telah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sebelum kami melakukan baptisan roh, Engkau sudah penuhi anak-anakmu di tempat ini dengan Roh Kudus. Dan Engkau tetapkan hati kami Tuhan untuk mantap melangkah. Engkau persiapkan kami Tuhan hari Minggu masuk di dalam baptisan roh. Dan kami percaya yakin ketika Roh Kudus ada dan tinggal tetap di dalam hati kami saat ini dan selamanya. Berkaryalah, berkaryalah ya Roh Kudus, berkaryalah ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Inilah kami Tuhan, inilah kami ya Tuhan Yesus. Tidak semua di tempat ini mau sharing dengan saya, sekalipun saya gembala di tempat ini.
Namun malam hari ini Roh Kudus jelas mengatakan kepada saya, ada di antara kita yang masih menyimpang tidak mengatakan dosa, tetapi mungkin untuk kekeliruan kecil yang ada di hadapan Tuhan. Akuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kesempatan beberapa waktu. Akuilah Roh Kudus sedang membuka pintu pengampunan. Roh Kudus sedang membuka pintu untuk kita suci di hadapannya, untuk kita boleh layak di hadapannya. Bapak, ini kami mengangkat tangan di hadapanmu bersama dengan anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa mengatakannya kepada hamba-Mu ini atau kepada siapapun, tetapi yang kami tahu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami katakan di hadapan-Mu, apapun dosa dan kesalahan kami, kelakuan kami, tingkah laku kami, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sudah kami lakukan dan mendukakan hati-Mu, ampuni kami, ampuni jemaat-Mu, dan Tuhan lepaskan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diampuni, kita semua sudah dibebaskan, kita semua sudah menjadi anak-anak yang sangat luar biasa dikasihinya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Gereja ini boleh semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa melalui anak-anak yang ada di tempat ini, menjadi penginjil-penginjil, menjadi pekerja-pekerjamu untuk memenangkan banyak jiwa. Demi Kristus kami terima semuanya itu Tuhan. Biar Kau yang berkarya senantiasa dalam hidup kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Saya merasakan sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita selalu diberkati dan diberkati. Selanjutnya